Shalom saudara sekalian, salam sehat, semangat, sukacita selalu. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam program Calling, Khotbah Lingga. Hari ini kita akan berbicara satu kabar baik yang begitu menyenangkan. Firman Tuhan mempersiapkan kita menjadi satu anggota keluarga dalam kerajaan Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah. Ini satu berita yang sangat penting. Status adalah hal yang paling dikejar orang pada zaman ini. Tapi pernahkah kita berpikir memiliki status sebagai anak-anak Allah? Mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, untuk menjadi anak-anak Allah, itu bukan karena usaha kita. Itu adalah dari Allah. Seseorang yang dilahirkan kembali, itu akan menjadi anak-anak Allah. Orang yang dilahirkan kembali itu karena pekerjaan Allah, oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Dan kita bisa menjadi anak-anak Allah. Alkitab mengatakan, semua orang, siapapun boleh menjadi anak-anak Allah. Inilah yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjadi warga kerajaan surga, untuk menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya. Saudara dan saya hari ini, jikalau kita percaya dan menerima Yesus, maka kita akan dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa di situ, ada sifat, ada kekuatan, ada daya yang begitu besar kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita bisa mencerminkan hidup seperti Allah. Inilah yang Tuhan katakan dalam bagian firman Tuhan ini. Ini berita baik. Status kita hari ini, kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Memiliki sifat dan karakter yang sama dengan Allah. Ada kekuatan, ada kepribadian yang baru yang Allah berikan. Ya, sifat-sifat Allah melekat dalam diri kita. Dengan demikian kita bisa berhenti dari dosa, dari kejahatan kita. Kita sanggup untuk mengikuti apa yang Allah perbuat. Karena Allah sendiri akan mengajar dan membimbing kita. Menjadi anak-anak Allah, ini merupakan impian semua orang. Berarti sebelumnya kita adalah anak-anak iblis. Berarti kita sebelumnya ada anak-anak yang terlantar. Tetapi di dalam kasih Tuhan yang besar, Ia memberi kita kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Apakah saudara-saudara mau menjadi anak-anak Allah? Ya, siapapun boleh. Ini Allah mau berikan kepada kita. Kalau kita mau percaya, kalau kita mau menerima Yesus itu, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Pintu sudah dibuka, jalan sudah terbuka. Kita bisa memiliki sifat dan karakter Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Selayaknya seperti anak berkomunikasi dengan orang tuanya. Hubungan yang begitu dekat dan komunikasi begitu meriah. Kita bisa melihat sifat dan karakter orang tua kita dan kita bisa sama seperti dia. Ini peluang yang Tuhan berikan kepada kita orang berdosa ini. Maka pada waktu kita dilahirkan kembali, kita langsung dibentuk oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Nah, ini bukan usaha kita, ini bukan kemampuan kita, ini adalah dari Allah sendiri. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran yang kuat, itulah Roh Kudus yang akan memperbaharui kehidupan kita. Mungkin awalnya kita belum berubah. Kita seperti bayi yang baru lahir. Begitu dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua dan 3. Saya akan bantu saudara untuk melihat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Ini dari Allah. Kita seperti bayi yang baru lahir itu. Status kita yang baru, sifat kita yang baru, karakter kita yang baru, dan kita bisa bertumbuh. Seorang bayi itu bisa bertumbuh. Itu sebabnya kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan akan bertumbuh secara rohani. Makanya kita akhirnya bisa terus untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita bisa menikmati hubungan kita dengan Dia. Seorang yang sudah menjadi anak-anak Allah, meskipun dia masih bayi, tapi dia akan terus belajar dan bertumbuh sehingga ia menyerupai dengan Kristus. Dengan demikian anak-anak Allah itu nanti akan sanggup untuk memutuskan hubungannya dengan dosa itu. Mungkin di awalnya kita seperti bayi itu begitu nampak lemah, tapi ada satu sifat bayi yang begitu enak. Ia suka hal-hal yang rohani dan yang murni. Bayi Kristen, anak-anak Allah itu, dia suka hal-hal yang rohani. Sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan rohani itu yang mana? Ini salah satu ciri daripada anak-anak Allah. Dia suka akan air susu yang murni dan rohani. Dia suka akan kebenaran, kejujuran. Dia suka hal-hal yang membuat dia bisa bertumbuh. Anak-anak Allah itu selalu memikirkan bagaimana supaya ia semakin dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana supaya dia semakin mendekat kepada Tuhan. Hal-hal yang rohani yang sudah mulai dipikirkan setiap hari. Mungkin kita sibuk dengan dunia kita hari ini. Ada banyak masalah kita hari ini. Masalah COVID membuat kita bingung dengan kehidupan kita di dunia ini. Tapi ketahuilah, anak-anak Allah sendiri akan perhatikan. Allah sendiri akan mengasihi. Dan kita bisa bertumbuh. Dan kita selalu rindu akan air susu yang murni itu. Kita suka akan kebenaran. Kita suka firman Tuhan. Kita suka hal-hal yang rohani. Karena ini merupakan sifat karakter daripada anak-anak Tuhan. Saudara dan saya hari ini, apakah saudara sudah menjadi anak-anak Allah? Sudahkah saudara percaya menerima Yesus itu dalam hati? Itu artinya saudara sudah dilahirkan kembali. Kalau sudah dilahirkan kembali itu berarti saudara sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita dekat dengan Allah. Kita punya hubungan istimewa dengan Allah. Kita memiliki sifat dan karakter yang sama dengan Allah. Ya mungkin kita seperti bayi yang baru lahir, it's okay. Tapi kita mau selalu untuk minum air susu yang murni itu. Hal-hal yang membuat kita bisa bertumbuh. Apa itu? Ya firman Tuhan. Ya orang-orang percaya. Hal-hal yang rohani. Kita suka hal-hal yang rohani. Yang membangun kerohanian kita. Yang menghidupkan kerohanian kita ini. Supaya kita bertumbuh dalam hal yang rohani ini. Ada banyak orang tidak begitu terlihat sifat dia sebagai anak-anak Allah. Mengaku dia percaya. Mengaku dia orang Kristen. Tapi sifatnya tidak seperti Allah. Dia mengaku si anak-anak Allah. Dia sering bernyanyi tentang anak-anak Allah, tetapi hidupnya sangat mengecewakan. Hidupnya tidak seperti yang Allah inginkan. Tapi hari ini dalam firman Tuhan ini, ingat Allah yang memulai dalam kehidupan kita, maka Allah juga akan terus ada dalam hidup kita sampai akhir kehidupan kita. Itu sebabnya berbahagialah kita sebagai anak-anak Allah. Apakah saudara-saudara berbahagia sebagai anak-anak Allah? Apakah saudara masih terus bertumbuh sebagai anak-anak Allah? Atau seperti bayi rohani terus sampai hari ini? Sudah berapa tahun? Masih bayi terus? Jangan-jangan saudara tidak bertumbuh. Karena saudara tidak meminum air susu yang murni dan yang rohani itu. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Persekutuan kita dengan orang-orang percaya akan memberikan banyak makanan yang rohani bagi kita. Sharing dari teman-teman, kita akan semakin bertumbuh. Karena itu, mulai hari ini, yakinlah kita bahwa kalau kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Status kita sudah berbeda dengan orang-orang lain di dunia ini. Berbahagialah saudara, meskipun sekarang ini masih bayi secara rohani, tapi saudara akan terus bertumbuh. Ingatlah, bagaimanapun juga kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Setelah kita bertumbuh menjadi dewasa, kita tentu sangat
senang sekali karena kita akan bertemu dengan Allah dan kita mencerminkan gambar Allah. Dan kita bisa membawa anak-anak kecil juga, orang-orang yang masih muda untuk datang kepada Allah. Untuk itulah kita dibentuk oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Ya, saya harap saudara-saudara bangga sebagai anak Allah. Saudara mencerminkan gambar Allah. Kiranya firman Tuhan, renungan ini, calling ini akan membuat saudara semakin bersemangat hidup sebagai anak-anak Allah. Ingatlah, ada Allah yang begitu mengasihi kita dan dekat dengan kita. Ia mau kita bertumbuh, Ia mau kita menjadi saksinya. Jika ada pertanyaan saudara-saudara, silahkan hubungi kami, calling kami. Kami akan membantu saudara-saudara untuk bisa bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.